Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Fajar dan juga teman-teman yang saya cintai, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kelompok kami ada Nadifatul Nur Maulani dengan NPM 210130101095, Novi Eka Nadias dengan NPM 210130101101, dan saya sendiri, Anissa Frida Hadi Pramesti dengan NPM 210130101133. Di sini kami akan menjelaskan tentang 8 subbab, yaitu yang pertama tentang pengertian audit sektor publik, yang kedua tentang karakteristik audit sektor publik, yang ketiga tentang tujuan audit sektor publik, yang keempat tentang jenis audit sektor publik, yang kelima tentang standar audit, yang keenam tentang auditor eksternal dan internal pemerintah, yang ketujuh tentang profesi auditor, dan yang terakhir adalah laporan hasil audit dan opini. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi audit sektor publik. Definisi audit sendiri secara etimologi adalah berasal dari kata pemeriksaan yang berasal dari bahasa Latin, yaitu audiri, artinya mendengar. Mendengar yang dimaksud di sini adalah sebuah aktivitas menyerap informasi dalam suatu media dengan menggunakan alat pendengaran yang diikuti dengan respon yang terprogram. Pengertian audit sektor publik sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara menyebutkan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam audit sendiri, ada 3 hal yang perlu ditekankan menurut Freeman dan Shoulder, yaitu yang pertama auditan, yang kedua auditor, dan yang ketiga adalah pengguna laporan. Auditan itu sendiri adalah pihak yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian, aktivitas-aktivitas, dan transaksi-transaksi, serta membuat asersi tentang pertanggungjawaban secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang kedua adalah auditor. Auditor adalah orang yang membandingkan asersi auditan terhadap kriteria yang ditetapkan dengan mengikuti proses-proses dan standar-standar audit yang sesuai dan melaporkan suatu pendapat atau pertimbangan lain berkenaan dengan hasil audit. Yang termasuk ke dalam auditor ini adalah auditor internal dan juga auditor eksternal. Yang ketiga adalah pengguna laporan. Pengguna laporan adalah orang yang memperoleh informasi dari auditan dan auditor untuk digunakan dalam membuat evaluasi-evaluasi atau pengambilan keputusan yang berkenaan dengan pertanggungjawaban auditan. Selanjutnya adalah karakteristik audit sektor publik. Ditinjau dari proses dan teknik audit, tidak ada perbedaan mendasar antara audit sektor publik maupun audit sektor swasta. Namun, ada salah satu perbedaan yang paling mendasar antara audit sektor publik dan juga audit sektor swasta, yaitu adalah tentang pertimbangan kebijakan politiknya. Perbedaan audit sektor publik dan juga audit sektor swasta itu sendiri berdasarkan pelaksanaan audit. Pada audit sektor swasta atau private adalah di kantor akuntan publik atau KAP. Lalu pada audit sektor publik, pada lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Yang kedua adalah objek audit. Pada audit sektor private, di perusahaan
atau pada sebuah entitas swasta. Lalu untuk audit sektor publik, objek auditnya pada entitas, program, kegiatan, dan juga fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar audit yang digunakan itu sendiri pada audit sektor private atau swasta, yaitu menggunakan standar profesional akuntan publik atau SPAP yang dikeluarkan menggunakan SPKN, yaitu standar pemeriksaan keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPK. Dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap perundang-undangan. Pada audit sektor private atau swasta tidak terlalu dominan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Lalu pada audit sektor publik, merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan audit sektor publik. Tujuan audit sektor publik itu sendiri adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya yang dikelola organisasi sektor publik. Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah jenis audit sektor publik. Jenis audit sektor publik itu sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu ada audit keuangan, audit kinerja, dan audit tujuan tertentu. Yang dibedakan tertulis dalam UU Nomor 15 dan SPKN. Audit keuangan itu sendiri adalah audit atas laporan keuangan yang memiliki tujuan untuk memeriksa apakah laporan keuangan yang beredar telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua adalah audit kinerja. Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi secara objektif. Yang terakhir adalah audit tujuan tertentu. Audit tujuan tertentu merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan juga di luar audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hasil audit. Selanjutnya adalah standar audit. Standar audit adalah ukuran mutu berupa persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang auditor yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa standar audit keuangan negara disusun oleh BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan yang berupa Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. SPKN itu sendiri merupakan patokan untuk melakukan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN berlaku untuk semua audit yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya adalah auditor eksternal pemerintah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya terkait dengan auditor eksternal pemerintah. Auditor eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Peraturan baru yang mengatur BPK adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Adapun beberapa jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh BPK berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sendiri. Untuk yang pertama itu ada pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. Yang kedua ada pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Yang ketiga, ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Lalu selanjutnya terkait dengan fungsi BPK. Dalam melaksanakan tugas, BPK memiliki beberapa fungsi. Untuk yang pertama, ada fungsi operasional, yaitu melaksanakan pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara dan pelaksanaan APBN. Fungsi ini dilaksanakan oleh Auditama Keuangan Negara. Yang kedua ada fungsi yudikatif, yaitu melaksanakan peradilan komtabel dalam hal tuntutan perbendaharaan. Fungsi ini dilaksanakan oleh Irutama Waninsus. Yang ketiga ada fungsi rekomendasi, yaitu memberi saran atau pertimbangan pada pemerintah berhubungan dengan keuangan negara. Fungsi ini dilaksanakan oleh Irutama Renalev. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya adalah tujuan BPK menurut tujuannya. Itu ada 4 poin penting. Yang pertama ada pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan. Yang kedua, pemeriksaan atas ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, pemeriksaan atas penghematan dan efisiensi dalam penggunaan keuangan negara. Dan yang terakhir ada pemeriksaan atas efektivitas pencapaian tujuan. Bisa di next. Baik, untuk materi selanjutnya adalah terkait dengan auditor internal pemerintah. Dalam hal ini biasa dikenal dengan aparat pengendalian intern pemerintah atau APIP yang terdiri dari BAKPK, BKPK, Itjen Departemen atau Unit Pengawasan LPND, Satuan Pengawasan Intern BUMD atau BUMD. Nah, perlu diketahui bahwa tujuan pengawasan APIP sendiri yakni mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Bisa di Selanjutnya terkait dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan keputusan Kepala BPKP tentang struktur organisasi dan tata kerja BPKP, BPKP berkedudukan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di samping itu, terdapat peraturan baru berkenaan dengan BPKP, yaitu Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2000. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK menyelenggarakan beberapa fungsi. Yang pertama ada pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang kedua, perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang ketiga, koordinasi kegiatan fungsional dalam melaksanakan tugas BPKP. Keempat, pemantauan, pemberian bimbingan, dan pelayanan administrasi umum pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang kelima, ada penyelenggaraan, pembinaan, dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandingan, perlengkapan, dan rumah tangga. Bisa di next. Selanjutnya terkait dengan Inspektorat Jenderal atau Itjen Departemen atau Unit Pengawasan LPND. Berdasarkan KMK nomor 2/KMK/2001 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan, Inspektorat Jenderal bertugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Keuangan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Itjen menyelenggarakan fungsi yang pertama, penyiapan, perumusan kebijakan, rencana dan program pengawasan. Yang kedua, pemeriksaan, pengujian, penilaian, dan pengusutan terhadap kebenaran pelaksanaan tugas,
pengaduan, penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan unsur-unsur departemen. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan sistem dan prosedur serta teknis pelaksanaan pengawasan. Keempat, ada penyampaian hasil pengawasan, pemantauan dan penilaian penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Dan yang terakhir ada pelaksanaan urusan administrasi Itjen. Bisa di next. Lalu selanjutnya terkait dengan Badan Pengawasan Daerah. Sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, maka telah diatur bahwa yang pertama ada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud untuk kabupaten atau kota dikoordinasikan oleh gubernur. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa dikoordinasikan oleh bupati atau wali kota. Dan yang keempat, bupati dan wali kota dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dapat melimpahkannya kepada camat. Maka atas dasar ketentuan di atas, aparat pengawasan intern pemerintah di suatu daerah, provinsi, kabupaten, atau kota dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah masing-masing. Baik, untuk materi selanjutnya, kepada teman yang bertugas, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu profesi auditor. Seiring dengan perkembangan lingkungan dan kebutuhan akan profesi akuntansi dan auditing sektor publik, IAI sebagai organisasi profesi akuntansi di Indonesia sejak tahun 2000 lalu telah membentuk Kompartemen Akuntan Sektor Publik atau KASP yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan profesi akuntansi sektor publik, yang di dalamnya terdapat pengembangan profesi auditing sektor publik. KASP bekerja bersama-sama dengan instansi dan lembaga-lembaga negara yang berkaitan untuk mengembangkan kelengkapan profesi akuntansi sektor publik, antara lain pembentukan standar akuntansi keuangan sektor publik, standar auditing, dan kode etik. Profesi akuntansi sektor publik saat ini mencakup pengembangan profesi auditing pada sektor keuangan negara atau pemerintahan. Terkait dengan audit pengelolaan keuangan negara sesuai dengan amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, maka BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, akan menjadi Supreme Audit Institution yang harus mengambil bagian terdepan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan, yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Next slide. Kemudian laporan hasil audit dan opini. Laporan hasil audit dapat didefinisikan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pekerjaan audit dan temuan audit secara komprehensif yang diberikan oleh tim audit kepada organisasi audit. Laporan audit adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan auditor agar hasil audit dapat bermanfaat bagi pengguna laporan audit. Next slide. Selain sebagai ringkasan dari pekerjaan audit dan temuan audit, laporan audit juga merupakan dasar dalam membuat surat opini audit, rekomendasi, dan membuat keputusan audit. Peranan utama dari laporan audit adalah 1. Laporan audit adalah jalan utama bagi institusi audit untuk memahami informasi tentang proses audit.
Tim audit harus menyerahkan laporan kepada institusi audit yang menugaskan pada saat audit selesai sehingga institusi audit dapat memahami proses dan hasil dari audit yang dilakukan oleh tim audit tersebut. Kemudian yang kedua, laporan audit adalah dasar dalam pembuatan surat opini audit dan keputusan audit. Laporan audit mengevaluasi kewajaran, ketaatan, dan kinerja dari auditan dan memberikan opini dan rekomendasi berdasarkan temuan audit. Berdasarkan informasi tersebut, institusi audit membuat surat opini audit dan keputusan audit. Kemudian yang ketiga, laporan audit adalah dasar yang penting untuk mengumpulkan dan mengolah informasi audit. Laporan audit menyampaikan informasi dan masalah yang berhubungan dengan belanja dan pendapatan serta kegiatan-kegiatan ekonomi yang relevan dari institusi atau proyek yang diaudit. Next slide. Laporan audit tertulis berfungsi untuk yang pertama, mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian membuat hasil audit terhindar dari kesalahpahaman, kemudian membuat hasil audit menjadi bahan untuk tindakan perbaikan oleh instansi terkait, dan memudahkan tindak lanjut untuk menentukan apakah tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan. Pada setiap akhir pelaksanaan audit, auditor harus menyiapkan konsep laporan audit. Isi konsep laporan audit tersebut harus mudah dimengerti dan bebas dari penafsiran ganda serta memenuhi standar pelaporan, yaitu yang pertama lengkap. Laporan harus memuat semua informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan audit, meningkatkan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan dan memenuhi persyaratan isi laporan. Kemudian yang kedua, akurat. Laporan harus menyajikan bukti yang benar dan menggambarkan temuan dengan tepat. Satu, ketidakkeakuratan dalam laporan dapat menimbulkan keraguan atas validitas seluruh laporan dan dapat mengalihkan perhatian pembaca dari substansi laporan tersebut. Kemudian yang ketiga, objektif. Laporan harus disajikan secara seimbang dalam isi dan nada. Ini berarti auditor harus menyajikan hasil audit secara netral dan menghindari kecenderungan melebih-lebihkan atau terlalu menekankan kinerja yang kurang. Kemudian meyakinkan. Laporan audit harus menjawab tujuan audit, temuan disajikan secara persuasif, dan kesimpulan serta rekomendasi disusun secara logis berdasarkan fakta yang disajikan. Kemudian jelas. Laporan audit harus mudah dibaca dan dipahami. Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin. Sepanjang hal ini dimungkinkan jika digunakan istilah teknis, singkatan, dan akronim yang tidak begitu dikenal. Hal ini harus didefinisikan dengan jelas. Kemudian ringkas. Laporan audit harus disajikan secara ringkas, tidak boleh panjang dari yang diperlukan untuk mendukung pesan. Jika terlalu rinci, dapat menurunkan kualitas laporan, bahkan dapat menyembunyikan pesan yang sesungguhnya dan mengurangi minat pembaca. Next slide. Tipe opini atau pendapat auditor yang dapat digunakan dalam laporan audit atas laporan keuangan adalah: 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan auditan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit. Keadaan-keadaan tersebut antara lain meliputi pembatasan ruang lingkup audit atas bagian tertentu dalam laporan keuangan, adanya hal-hal tertentu yang perlu ditekankan, adanya keadaan di mana suatu bagian dalam laporan keuangan auditan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi penyajian tersebut adalah lebih memadai dan dalam menyajikan informasi keuangan auditan. Kemudian yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan auditan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Kemudian yang keempat, pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan auditan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan jika bukti audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Di lingkungan pemerintahan, audit kinerja dilakukan dalam rangka menilai suatu departemen, apakah pimpinan departemen atau kantor atau lembaga telah menerapkan anggaran belanjanya secara ekonomis, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan audit keuangan, audit kinerja tidak diatur dalam PSA IAI. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan dalam Google Slide. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kepada Bapak Fajar dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 9 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.